Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi hasil kerja kami yang berjudul tentang asuransi. Demi memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bu Kori Yohana. Namun, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kayaknya kita kenalan dulu deh. Nggak afdol kali kalau nggak kenalan. Perkenalkan, nama saya Rifki Raihandika dengan NIM 170762055. Saya Yazid Noval dengan NIM 170762657. Saya Lisa Aknazita dengan NIM 170762334. Nah, sebelum kita ngebahas nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih asuransi itu apa? Oke, jadi pengertian asuransi itu berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang berarti pertanggungan. Asuransi juga bisa diartikan sebagai bentuk agreement atau perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, untuk tahap selanjutnya, perusahaan akan mengganti kerugian pemegang polis yang berkaitan dengan hal yang diasuransikannya. Nah, untuk memperoleh jaminan asuransi atau resiko yang mungkin akan terjadi, maka pemegang polis diwajibkan untuk membayar sejumlah uang atau yang biasa kita sebut dengan premi setiap bulan atau setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah memahami apa sih asuransi itu, kita juga perlu tahu nih tujuan dari asuransi. Tujuannya itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada pengalihan risiko. Jadi, kalau misalkan seseorang tertanggung asuransi ini ada yang tertimpa musibah, nah risiko tersebut nih yang akan dialihkan kepada pihak penanggung asuransi. Jadi, jumlah kerugian yang diderita oleh nasabah atau tertanggung akibat suatu musibah tersebut akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim dengan catatan jika nasabah telah membayar premi. Yang kedua, ada pembayaran ganti rugi. Nah, kurang lebihnya sama nih seperti pengalihan risiko. Kalau misalnya terjadi peristiwa kepada nasabah yang menimbulkan kerugian, entah yang mengancam jiwa atau harta bendanya, jadi pembayaran ganti rugi tersebut akibat peristiwa ini akan ditanggung oleh pihak penanggung asuransi seimbang dengan jumlah asuransinya. Yang ketiga, ada pembayaran santunan. Asuransi juga ngasih perlindungan dalam bentuk santunan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian yang menyebabkan seorang tertanggung atau nasabah meninggal dunia. Santunan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau penanggung dan diterima oleh pihak ahli waris yang telah ditunjuk oleh tertanggung atau nasabah saat ia membeli asuransi. Jumlah santunan yang diberikan itu biasanya sudah tercantum dalam polis asuransi. Nah, yang keempat adalah kesejahteraan anggota. Biasanya tujuan ini ada pada jenis asuransi yang digunakan pada perkumpulan. Jadi, perkumpulan tersebut akan berperan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan tersebut akan berperan sebagai tertanggung. Nah, cara kerjanya itu mirip kayak koperasi. Kalau misalnya ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota atau dalam arti tertanggung, maka perkumpulan yang berperan sebagai penanggung akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut. Selanjutnya, ada prinsip dasar asuransi. Dalam dunia asuransi, terdapat 6 prinsip dasar asuransi yang wajib banget kita pahami. Antara lain yang pertama ada insurable interest. Insurable interest adalah hak yang dapat diasuransikan seseorang apabila ia memiliki suatu hubungan atau kepentingan yang telah diakui secara hukum. Contohnya seperti suami, istri, hubungan bisnis, seperti kreditur dengan debitur, dan sebagainya. Jadi, jika kamu mengajukan asuransi, kamu harus punya hubungan atau kepentingan untuk asuransi antara kamu dengan pihak tertanggung. Umumnya, kalau misalnya pihak tertanggung mengalami peristiwa, nah yang harus menanggung kerugian itu adalah pihak penanggung. Contohnya, kamu mengasuransikan asuransi kesehatan dan pihak penanggungnya itu pasangan kamu. Jadi, kalau emang peristiwa tersebut terjadi, pasangan kamu harus menanggung kerugiannya. Yang kedua, ada utmost good faith. Ini adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Contohnya, pada saat pengisian formulir surat pengajuan asuransi, kita harus ngasih data-data secara benar dan jujur, serta tidak menutupi fakta-fakta kesehatan.
Karena kalau nggak jujur nih, beberapa kasus perusahaan asuransi bisa membatalkan perjanjian karena menemukan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan kliennya. Yang ketiga, ada indemnity, prinsip yang mengatur mekanisme ganti rugi. Prinsip ini menanggung pemberian ganti rugi posisi keuangannya seperti semula. Contohnya, perbaikan bagi rumah yang terbakar, penggantian mobil yang hilang, atau pembayaran biaya rumah sakit sesuai dengan tagihannya yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi. Yang keempat, ada proximate cause. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko. Mengacu pada prinsip ini, perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian apabila suatu peristiwa disebabkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Contohnya yaitu produk asuransi properti. Misalnya, kamu mengasuransikan rumah dengan asuransi properti standar tanpa jaminan tambahan seperti anti banjir, anti angin topan, anti badai, dan anti kerusakan akibat air. Suatu ketika, misalnya rumah kamu terkena bencana kebakaran. Nah, perusahaan asuransi perlu untuk menelusuri kira-kira penyebab utama dari kebakarannya itu tuh apa sih? Apa terkena petir atau hal lain? Yang kelima, ada subrogation. Hak penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian setelah penanggung menyelesaikan kewajibannya kepada tertanggung. Contohnya adalah misal produk asuransi kendaraan. Dika mengasuransikan mobilnya di perusahaan asuransi X. Mobil milik Dika ini kemudian ditabrak oleh mobil milik Yazid. Setelah mengganti kerugian yang dialami Dika, perusahaan asuransi X memiliki hak subrogasi untuk menuntut Yazid. Yang keenam adalah contribution. Prinsip asuransi yang mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk ikut berkontribusi. Misal contohnya adalah asuransi kesehatan. Nah, jika kamu punya dua asuransi kesehatan, maka ada namanya Coordination of Benefit atau COB. COB ini adalah suatu proses di mana dua atau lebih perusahaan asuransi menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama. Jadi, biaya kesehatan kamu akan ditanggung oleh dua penanggung asuransi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah tadi kita tahu tujuan dan prinsip-prinsip dasar dari asuransi, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari asuransi itu sendiri. Fungsi dari asuransi tersendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada fungsi utama atau fungsi primer, yang kedua ada fungsi sekunder, dan yang ketiga ada fungsi khusus. Untuk fungsi utama pertama, atau fungsi primer yang pertama, ini ada untuk mengurangi potensi dan membagi risiko kerugian. Setiap perusahaan asuransi selalu memberikan rekomendasi kepada nasabahnya terkait risiko yang mungkin akan terjadi. Dengan begitu, maka seseorang dapat meminimalisir atau bahkan mencegah potensi terjadinya risiko. Nah, dengan adanya asuransi, maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran premi yang dilakukan teman-teman nih adalah seimbang dengan risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, ada fungsi penghimpun dana. Fungsi ini bertujuan untuk menghimpun dana dari pihak tertanggung atau pihak pemegang polis lewat premi yang dibayarkannya. Nah, dengan menghimpun dana ini, perusahaan asuransi bisa menjalankan fungsi poin pertama lewat pembayaran klaim. Tanpa dana dari pemegang polis, perusahaan asuransi akan sulit membayarkan klaim. Perusahaan asuransi biasanya akan mengelola dana himpunan tersebut agar bisa mendistribusikannya kepada tertanggung yang tertimpa musibah, tanpa merugikan keuangan dari perusahaan itu tersendiri. Next. Selanjutnya, ada fungsi untuk menjamin keseimbangan premi dan perlindungan. Maksudnya kayak gimana? Perusahaan asuransi akan mengakulasi segala risiko yang mungkin terjadi dengan premi yang dibayarkan. Jadi, setiap risiko yang dialami pemegang polis belum tentu akan mendapatkan pergantian yang sama dari perusahaan asuransi. Nah, hal tersebut tergantung pada premi yang dibayar, hingga profil risiko tertanggung berbeda-beda. Contohnya kayak gini. Premi asuransi akan diberikan 1 juta per bulan antara orang yang merokok dan orang yang tidak merokok. Itu akan memberikan uang pertanggungjawaban jiwa yang berbeda meskipun usia mereka sama. Next.
Selanjutnya ada fungsi primer dari asuransi, yaitu memberi kepastian. Jika kamu mengalami suatu resiko, maka kamu akan mengalami kerugian, kan? Nah, kerugian ini bisa dipenuhi dengan ketidakpastian. Mulai dari pemikiran yang, aduh, gimana saya bayarnya ya? Atau, bagaimana jika saya bangkrut? Atau, bagaimana jika saya tidak bisa bayar? Dan bagaimana yang lainnya? Pasti banyak, kan? Lalu bagaimana? Ya, kalau teman-teman di sini udah punya asuransi, kamu tidak perlu mengalami ketidakpastian ini. Kamu tidak perlu lagi bertanya bagaimana, karena resikonya pasti sudah ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi. Selanjutnya ada fungsi sekunder. Nah, fungsi asuransi ini masuk kategori sekunder kenapa sih? Karena tidak berdampak langsung pada tertanggung atau penanggung. Yang pertama, ada mendukung kemajuan ekonomi. Karena asuransi berfungsi untuk memberi kepastian, membuat orang lebih produktif bekerja karena kepastian tersebut, dan memberi modal bagi perekonomian bangsa. Tentunya asuransi mendukung kemajuan ekonomi. Asuransi merupakan salah satu alasan kenapa ekonomi bisa terus bertumbuh dan memberi inovasi-inovasi baru yang memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada fungsi yang kedua, fungsi sekunder yang kedua. Ada ekspor terselubung. Maksudnya kayak gimana tuh ekspor terselubung? Asuransi memungkinkan penjualan komoditas atau barang tertentu ke luar negeri. Sebab perusahaan asuransi tertentu bisa menawarkan proteksi produk hingga ke luar negeri. Contohnya kayak gini. Asuransi yang memberikan proteksi pengiriman barang ke luar negeri. Seperti halnya kemarin tuh, ada kapal yang tenggelam dengan membawa kontainer berisi produk-produk. Nah, kalau produk kamu itu sudah diasuransikan, maka yang akan menanggung itu adalah pihak dari perusahaan asuransi. Next. Selain fungsi primer dan sekunder barusan, asuransi juga memiliki fungsi khusus. Fungsi ini khususnya berefek pada pihak tertanggung. Yang pertama itu, ada fungsi dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa biasanya dibeli untuk menghindari resiko finansial. Asuransi jiwa biasanya dibeli untuk menghindari resiko finansial akibat tulang punggung keluarga yang meninggal atau tidak lagi bisa bekerja. Nah, manfaat dari asuransi ini cocok untuk kamu yang telah berkeluarga. Dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan tidak akan mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggalkan oleh kepala keluarga yang meninggal tersebut. Terus yang kedua, ini ada fungsi asuransi kesehatan. Maksud dari asuransi kesehatan ini adalah untuk menjadi perlindungan bagi nasabah apabila jatuh sakit. Jadi, kalau nasabah ini sakit, mereka nggak perlu lagi nih mikir untuk merogoh kocek yang dalam buat bayar rumah sakit atau bayar biaya pengobatan. Karena dia ini sudah menabungkan sebagian uangnya untuk menghadapi kejadian tersebut. Next. Selanjutnya ada fungsi asuransi pendidikan. Nah, maksud dari asuransi pendidikan ini adalah memberikan proteksi pendidikan putra-putri kamu di masa yang akan datang. Dengan demikian, anak-anak kamu akan memiliki masa depan pendidikan yang terjamin dan cemerlang. Sebab pihak perusahaan asuransi akan menggelontorkan sejumlah dana yang sudah disepakati untuk pendidikan mereka. Terus yang terakhir ada fungsi asuransi kerugian. Asuransi kerugian yang difungsikan untuk meminimalisasi kerugian tertentu akibat aset kamu rusak atau hilang. Next. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Alisa dan Rika, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi. Kita akan membahas 8 jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini tuh udah cukup dikenal kan di dunia maupun di Indonesia. Jenis asuransi kesehatan ini merupakan produk asuransi yang menangani keseluruhan masalah tentang kesehatan yang tertanggung karena suatu penyakit. Sudah banyak orang yang menggunakan jenis asuransi ini karena jenis asuransi ini merupakan asuransi yang paling mudah dan pada umumnya banyak ditemui di masyarakat. Asuransi kesehatan ini biasanya diberikan oleh perusahaan atau instansi di mana seseorang bekerja. Kemudian yang kedua ada asuransi jiwa. Jenis asuransi ini merupakan suatu asuransi yang bertujuan untuk menanggung kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan
karena kematian, misalnya. Bisa juga diartikan bahwa asuransi jiwa merupakan suatu kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, di mana pihak asuransi berjanji untuk membayarkan nominal uang jika terjadi resiko kematian terhadap pihak pemegang asuransi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada asuransi pendidikan. Nah, jenis asuransi ini tuh sangat bermanfaat ya kan bagi pendidikan anak di masa yang akan datang, di mana asuransi ini merupakan alternatif terbaik untuk menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Adapun biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi ini berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan pendidikan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada asuransi kendaraan. Nah, biasanya jenis asuransi ini tuh yang dipertanggungjawabkan diantaranya seperti kerusakan kendaraan yang disebabkan karena tabrakan, kemudian terbalik, benturan, ataupun apapun hal itu yang menyebabkan kerusakan dan kerugian seperti kebakaran atau pencurian terhadap kendaraan. Kemudian yang kelima ada asuransi properti. Jenis asuransi ini dapat memberikan atau menyediakan perlindungan bagi pemilik properti dalam hal kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran maupun kerusakan akibat bencana alam. Kemudian yang keenam ada asuransi kredit. Nah, asuransi kredit ini berkaitan dengan jasa perbankan, yakni proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit pembelian, dan lain sebagainya. Asuransi kredit ini memiliki tujuan untuk melindungi bank ataupun lembaga lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Kemudian yang ketujuh ada asuransi perjalanan. Nah, dalam suatu perjalanan kan itu kan ulang-ulang. Yang ketujuh ada asuransi perjalanan. Dalam suatu perjalanan, misalnya perjalanan ke luar negeri, akan ada kemungkinan terjadinya suatu masalah seperti penundaan penerbangan, kehilangan barang bawaan, kecelakaan, atau sakit yang membutuhkan dana darurat ataupun dana tambahan. Dengan adanya asuransi perjalanan ini, semua kerugian atau ketidaknyamanan dalam satu perjalanan bisa ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi. Sehingga demi kelancaran dan kenyamanan saat dalam perjalanan, asuransi ini bisa sangat dibutuhkan dan berperan penting. Kemudian yang terakhir ada asuransi kerugian. Jenis asuransi kerugian ini dikenal dengan istilah non-life insurance dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 untuk menangani kerugian atas suatu usaha. Contoh asuransi kerugian ini diantaranya asuransi kebakaran yang akan memberikan proteksi terhadap kerugian akibat terjadinya kebakaran pada kantor, rumah, hotel, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada asuransi pengangkutan yang akan memberikan proteksi selama masa pengangkutan barang baik lewat darat, laut, maupun udara. Kemudian yang terakhir ada karakteristik asuransi. Yang pertama itu tentang pooling of losses atau penyatuan kerugian. Pooling of losses atau penyatuan kerugian merupakan jantung dari asuransi. Asuransi memiliki karakteristik berbagai kerugian yang dimana di sini pihak yang ditanggung membagi resiko kerugiannya dengan pihak yang menanggung atau yang lebih dikenal dengan pihak penyedia jasa asuransi. Di mana hal ini berarti ada resiko yang dibagi atau kerugian yang dibagi oleh pihak yang ditanggung atau tertanggung dengan pihak penanggung. Kemudian yang kedua ada payment of fortuitous losses atau pembayaran kerugian yang tidak disengaja. Dalam kasus ini, kerugian terjadi akibat hal yang tidak terprediksi. Artinya, kerugian terjadi di atas dasar ketidaksengajaan oleh pihak yang ditanggung. Contohnya, seorang pengendara motor mengalami kecelakaan yang diakibatkan pengendara lain yang teledor, yang mengakibatkan kerusakan terhadap sepeda motornya. Yang ketiga ada risk transfer atau transfer resiko. Selain pembagian kerugian, transfer resiko merupakan hal yang tidak terpisahkan dari asuransi. Nah, rencana asuransi selalu melibatkan transfer resiko, di mana pihak yang ditanggung mentransfer resikonya kepada pihak yang menanggung atau pihak penyedia jasa layanan asuransi. Yang keempat ada indemnification atau ganti rugi. Ganti rugi termasuk dalam salah satu karakteristik asuransi ini. Nah, di mana ganti rugi ini adalah penggantian kerugian terhadap suatu kerusakan atau kerugian yang dialami oleh pihak yang tertanggung atau ditanggung oleh pihak yang menanggung atau perusahaan penyedia layanan jasa asuransi. Biasanya dalam sistem ganti rugi tergantung kesepakatan antara dua belah pihak, baik pemakai jasa asuransi atau penyedia jasa asuransi.
Nah, ini dia referensi dari penjelasan materi yang kita jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.